Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triantono Agung Wibowo. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM sebagai kegiatan manajemen SDM. Yang pertama yaitu perencanaan SDM adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajer atau top manager untuk menjamin bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat dan saat yang tepat di tempat yang tepat yang mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kegiatan perencanaan SDM dapat diringkas menjadi 3 langkah, yaitu menilai SDM yang ada sekarang, menilai kebutuhan SDM di masa yang akan datang, menyusun program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan tersebut. Selanjutnya, menilai SDM yang ada sekarang. Menurut Hasibuan, penilaian kinerja SDM adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan penilaian kinerja karyawan secara efektif? Adapun poin penting yang sering ditanyakan dan sering dinilai oleh manajemen SDM. Yang pertama, apakah Anda selalu datang tepat waktu dalam bekerja? Apakah semua pekerjaan Anda selesai dengan baik dan benar? Apakah Anda menolak atau menerima tugas tambahan dari atasan Anda? Selanjutnya, apakah target Anda semua itu dapat tercapai jika marketing biasanya nominal target tertentu? Selanjutnya, apakah Anda mampu bersikap baik kepada atasan, rekan kerja maupun di luar atau di dalam kantor? Kita harus bersikap baik. Apakah SOP semua berjalan dengan baik? Apakah Anda bisa berkoordinasi dengan semua kegiatan yang ada di kantor maupun kegiatan yang ada di luar kantor? Selanjutnya yaitu menilai kebutuhan SDM di masa depan. Kebutuhan atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan yang akan sumber daya manusia ini bukan sekedar kuantitas atau jumlah saja, tapi juga menyangkut soal kualitas. Dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia akan datang, perlu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi atau suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhitungkan dalam membuat ramalan kebutuhan sumber daya manusia pada waktu yang akan datang, antara lain faktor eksternal, ekonomi nasional, internasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing, maupun faktor internal seperti rencana strategi, rencana operasional, prediksi produksi dan penjualan, pembiayaan SDM, pembukaan bisnis baru, dan lain-lain. Dan yang ketiga, persediaan karyawan. Ya, itu faktor yang mungkin terakhir bagi yang harus diperhitungkan bagi sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Seperti karyawan yang akan pensiun, kita harus menjamin uang pesangonnya itu cukup untuk ibaratnya imbalan pesangon itu pas berapa tahun dia menjabat di perusahaan. Sesuai dengan aturan Depnaker, pengunduran diri karyawan yang mungkin dia udah sangat jenuh atau bosan di perusahaan, baiknya kita harus menanyakan itu terlebih dahulu daripada kita melepaskan sendiri karyawan yang mungkin sudah betah, yang mungkin tidak betah di situ dan mungkin sumber dayanya sangat dibutuhkan atau karyawan lama. Mungkin harus dipertanyakan terlebih dahulu. Yang ketiga, kematian juga harus diperhitungkan dan sebagainya lah. Selanjutnya, menyusun program untuk memenuhi kebutuhan di masa depan tersebut. Yang pertama, memetakan kapasitas SDM yang dimiliki. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan SDM perusahaan untuk beberapa waktu yang akan datang. Seperti ya, kita nggak tahu kalau ada wabah pandemi ini, mungkin pengembangan talent atau tenaga kerja, evaluasi dan monitoring, andalkan software, hardware, dan payroll dalam SDM perencanaan agar kita dapat lebih mudah mengatur gaji karyawan maupun bonus dan lain-lain, BPJS ataupun asuransi kesehatan bagi karyawan. Itu sudah diperhitungkan oleh perusahaan dan akan dikirimkan dengan payroll atau software HR. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan dan mengembangkan eksistensi, memerlukan kegiatan manajemen yang efektif dan efisien, baik dengan menerapkan manajemen fungsional, manajemen berorientasi tujuan, atau manajemen by objective, disingkat juga MBO, atau manajemen pengendalian mutu terpadu atau total quality management, disingkat TQM, maupun manajemen strategik. Selanjutnya yaitu manajemen fungsional. Apa itu manajemen fungsional? Manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, sebagai itu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya, seperti mempertahankan karyawan yang sudah dapat lebih bagus, yang bisa mengubah sikapnya, memperbaiki pekerjaannya, itu patut dipertahankan oleh perusahaan sebagai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, ya, ini yang selanjutnya MBO. Apalagi tuh MBO tuh yang tadi tuh. Oke, selanjutnya MBO atau manajemen by objective
atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Pendekatan sistematis dan terorganisir dan yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi dalam jangka panjang. Penerapan MBO ini mungkin manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Jadi dia lebih berorientasi dengan hasil. Kadang-kadang juga sifat MBO ini sangat mengedepankan hasil daripada kebutuhan karyawan, kebutuhan organisasi terhadap karyawan yang mungkin sudah mendapatkan tugas yang baik. Selanjutnya, TKM. Apa itu TKM? Manajemen pengendalian mutu terpadu, Total Quality Management atau disebut Total Quality Management, merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki mutu produk, barang, dan jasa secara terus-menerus yang dijalankan melalui partisipasi seluruh tingkat dan fungsi organisasi perusahaan. Jadi dia selalu meningkatkan produk secara terus-menerus dan jasa agar seluruh tingkat dan fungsi organisasi perusahaannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses analisis dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Proses penerapan dan pemantauan yang berkelanjutan yang digunakan oleh organisasi dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, rencana strategik atau RESTRA. Rencana strategik atau RESTRA pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi, lembaga, dan penentuan strategik atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, gak beda tipis sih sama yang tadi, rencana strategi. Oke, selanjutnya, rencana operasional atau RENOP. Rencana operasional merupakan turunan terjemahan dari tujuan umum perusahaan dalam rentang waktu tertentu selama 1 tahun umpamanya. Berikut rencana strategis yang sudah diterapkan oleh manajemen. Walau demikian, perencanaan operasional dapat juga digunakan oleh individu untuk keperluan pribadi. Bahkan dianjurkan agar pekerjaan terarah dan terorganisasi dengan baik. Bisa disebut rencana operasional yaitu rencana operasional perusahaan yang bisa pekerjanya menentukan pekerjanya dapat diarahkan dan terorganisasi dengan baik. Rencana operasional perusahaan. Selanjutnya, strategi manajemen SDM memiliki 5 komponen produk. Yang pertama filsafat, yang kedua kebijaksanaan, yang ketiga program, yang keempat kegiatan, yang kelima proses manajemen SDM. Selanjutnya, filsafat filosofi, di dalamnya juga dinyatakan cara pengelolaan SDM dengan memberikan rasa aman dan puas bagi pekerjaan. Dengan demikian berarti juga merupakan rumusan
tentang cara memperlakukan SDM sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Selanjutnya, kebijakan. Apa itu kebijakan? Dengan demikian, isinya adalah mengenai pola perilaku dalam melaksanakan pekerjaan yang sejalan dengan norma-norma filsafat SDM tersebut. Selanjutnya, program. Dengan demikian, di dalamnya diketengahkan tentang rancangan kegiatan SDM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dikaitkan dengan upaya menciptakan rasa aman dan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya kegiatan. Kegiatan unsur ini disebut juga taktik atau operasional SDM adalah aktivitas-aktivitas utama dalam mewujudkan SDM untuk meningkatkan secara prima kemampuan tenaga kerja dalam usaha mencapai sasaran bisnis perusahaan. Selanjutnya, proses manajemen SDM. Selanjutnya, proses manajemen SDM. Unsur ini berisi rumusan atau formulasi tentang kegiatan-kegiatan SDM yang dihubungkan dengan waktu sehingga menjadi rangkaian kegiatan yang sistematik. Selanjutnya, ini adalah hubungan perencanaan SDM dengan manajemen SDM dan manajemen organisasi perusahaan. Yang pertama, manajemen. Manajemen berorientasi dengan 5 sumber daya, yaitu sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya teknologi, dan semua itu diolah menjadi rencana strategik, rencana operasional perusahaan, menjadi bisnis, dan akhirnya itu diolah dengan pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen, penganggaran, dikontrol, semua itu dikontrol, dianggarkan, dilaksanakan, diorganisasikan. Terus habis itu perusahaan merekrut atau menseleksi untuk mendapatkan karyawan agar tercapainya tujuan bisnis. Selanjutnya, program perbaikan kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life, QWL. Kualitas kehidupan kerja atau QWL adalah pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerja secara simultan dan berkesinambungan. Selanjutnya, bagian terakhir, pemberdayaan sumber daya manusia. Apa itu? Suatu aspek manajemen yang sangat penting atau kunci dan strategis, karena di mana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya terhadap sumber-sumber lainnya pada suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan organisasi. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya tidak mengikuti apa yang Bapak sarankan. Mohon maaf karena keadaannya seperti ini, kita tidak dapat belajar melalui tatap muka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.